pernahkah kau telanjang di depan cermin? Membayangkan siapa kelak yang akan melihat ragamu selain dirimu? Kemaluan yang tidak lagi malu itu akan berdansa dengan seorang yang pernah menatapmu dengan malu-malu. Ia akan menerimamu sepenuhnya. Entah itu model rambutmu, bentuk tubuhmu, buncit perutmu, dan segala hal yang kerap orang-orang ejek agar kau berganti gaya hidup dan selera demi diterima. Karena kau pasti kerap melihat seorang yang kau rasa menawan berpasangan dengan orang yang menurutmu biasa saja. Sekali pandang yang membuatmu iri dan berujar dalam hati, kenapa bukan kau yang mendampingi? Kita sering memaknai keadaan tanpa mau lebih dulu menjelajah kebenaran. Kita tidak pernah tahu serusak apa jiwanya, sekeras apa usahanya, dan segiat apa upayanya agar dia bisa mendapatkan hidup yang telah diidamkan sejak lama, bahagia selamanya. Dia ingin, kau ingin, aku ingin, kita semua ingin. Tidak ada yang bisa menyangka teman dekat bisa menjadi kekasih. Padahal bertahun-tahun selalu mengelak untuk saling mengungkap rasa. Siapa juga bisa menebak sang idaman satu angkatan bisa menikahi seorang yang tidak pernah masuk ke takar kepantasan. Mulut kita memang sering jahat tanpa disadari. Seenaknya berujar ketidakmungkinan, lalu lupa hidup kita pun masih sendiri. Setidaknya begitu yang kualami. Sering aku menatap langit saat malam baru saja melahap terang, melamun tentang kabar kekasihku yang tak kunjung menunjukkan lengkung senyumnya. Apa mungkin aku harus menjadi peserta sebuah ajang pencarian jodoh agar bisa berteriak, "Ladies, tunjukkan pesonamu." Musik mengalun, panggung megah terbuka, mata menatap cinta, bel ditekan, harap hilang perlahan. Bakat ditunjukkan, disertai silau kesuksesan. Satu persatu beralasan ketidakcocokan. Tersisa dua dan hati harus memilih dia atau dia. Satu terambil, tangan melambai bangga. Pelan melangkah keluar dari arena. Lalu kepala memuntahkan tanya, semua ini akan berakhir seperti apa? Betul cinta atau hiburan semata? Aku bukan fanatik akan sebuah genre musik, bukan penyuka suatu makanan atau minuman, bukan penyuka suatu hewan, bukan pula penggemar suatu serial terkenal. Maka sudah bisa dipastikan akan sulit bertemu seseorang karena kesamaan. Entahlah, bagiku semua musik menenteramkan, semua makanan enak, semua minuman segar, semua hewan lucu, dan semua serial selalu punya keasikan untuk diikuti. Jadi, bisa dipastikan aku pun tidak mungkin mendapat pasangan karena sama-sama memasang headset di sebuah toko kaset untuk sebuah band favorit. Berpapasan di depan kasir, lalu memesan menu. Dan tanpa sadar, saling menimpali detil apa yang harus dikurangi atau dilebihkan. Kemudian mata saling berpandangan, berkelakar tentang mantra-mantra ajaib, disertai gaya dan mimik wajah. Lalu saling mengaitkan suatu tokoh di kehidupan nyata. Atau saling mengenalkan kesayangan saat berada di antrean, saat pengecekan rutin di dokter hewan. Padahal, aku sedang hidup di masa-masa bertebarnya kisah-kisah inspiratif yang mendesak lamunanku setiap hari tentang muda-mudi yang akhirnya bertemu kekasihnya karena kesamaan
selera, atau sebab kedekatannya yang begitu lama. Sulit sepertinya, atau mungkin aku belum mengalaminya. Kemudian, penasaran membawaku ke harap-harap yang tersebar berantakan. Kok bisa melihatnya di akun-akun aduhai milik paras-paras menawan di Instagram. Mereka selalu menunjukkan kegemaran terhadap sesuatu dengan hal-hal yang kita sudah tahu ada sesuatu yang mengharuskan dia seperti itu. Masa iya ada orang yang setiap hari mampu berkata bagus ke berbagai hal? Hati kita saja begitu pemilih dalam menentukan pengisi, apalagi untuk dikenakan setiap hari. Tetapi mau bagaimana lagi? Aku pun sama. Kadang harus menabuh perang di batin untuk bisa bersejajar dengan yang lain. Dikoyak gengsi, digempur hasrat itu ini, sana sini. Diriku lenyap di tanda tanya. Harga yang kehilangan diri, atau diri yang kehilangan harga. Kolom komentarnya dijejali ratusan, bahkan ribuan kagum yang menyatakan satu selera. Pujian dilontarkan, disertai ketukan berulang kali tanda hati, agar sang terpuja mau membaca dan membalas dengan sekadar simbol jempol. Segila itu kita ingin dilihat, tanpa menakar potensi jiwa tersayat. Satu kata saja cukup untuk melambungkan raga ke nirwana. Kita melayang dan menolak pulang, menjelajah cakrawala dengan sayap-sayap garpu tala. Ketukan penyelaras yang menghitung langkah waktu, siap mencabut kesenangan sekencang peluru. Wus, sekadar yang sebentar, serius yang mengunus, mampus. Dahulu semua terlihat misterius, sulit ditemukan, dan jarang terlihat. Membuat cinta menjadi hal mewah yang penuh usaha dengan kegagalan yang sudah disiapkan sebagai konsekuensi. Kini semua begitu gamblang bercerita ketertarikan, hobi, minat, dan semua tentang dirinya. Membuat cinta tetap menjadi hal prestisius, namun kegagalan sering ditanggapi sebagai emosi. Kita terjebak awang-awang, membayangkan menjadi pasangan hanya dari tampilan, terbawa mimpi, dan lupa batas hidup selama ini. Jebakan dari ilusi yang kita ciptakan sendiri. Kecewa menempa kesabaran jika yang kecewa mau memaknai dengan hati dan otak yang menerima. Sayangnya, beberapa kejadian terlalu liar mencekik nalar. Ada yang berseberangan ingin menikam, ada yang tak sejalan langsung mengecam. Belum tentu dianggap pasti, jelas betul dipaksa mati. Ingin mencinta, namun mengenyahkan definisi cinta. Semua bangga akan apa yang diyakini, hingga lupa bahwa sebenar-benarnya kita adalah manusia, dan sesulit-sulitnya kita adalah memanusiakan manusia. Gairah meledak di nuansa cita-cita. Ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Agaknya, lagu Doraemon adalah nostalgia yang mewakili. Rengekan di setiap minggu yang kita tunggu untuk hadirnya alat-alat canggih yang membantu peran utama. Betapa sedari kecil kita telah dibuai bahwa jatuhkanlah air mata, maka keajaiban akan tercipta. Sayangnya, semakin dewasa kita kian langsa.
nihil bantuan, bahkan sekedar teman cerita pun tiada. Kantong ajaib itu fana, kantung mata itu nyata. Kian malam, kian menghitam, runtuh dalam kelam yang menyeret ke palung luka terdalam. Gurat dahi semakin berlipat, menandai senjanya usia. Kita rindu masa-masa jaya, saat pajak tahunan belum wajib bertamu, dan cicilan kebendaan masih menjadi hal semu. Tertunduk lesu di akhir bulan melihat rekening terkuras tanpa tahu manfaatnya. Dengan dunia yang masih memaksa kita untuk memasang topeng bahagia, lutut pun kembali menyentuh bumi dengan tangan menengadah mendorong suara dari batin dalam upaya memuluskan doa-doa. Pusing yang belum pernah terbayangkan di masa muda benar-benar ada. Kita kebingungan, hilang pegangan dalam belai kasih kenangan. Maka, sebelum kita berkelakar senangnya saat memiliki pasangan, barangkali kita perlu menggali ke dalam diri. Siapakah menjadi seorang yang senantiasa melindungi? Adakah naungan agar malam tak kedinginan dan tetap hangat saat pagi? Mampukah mengubah diri, terutama bagi yang terbiasa sendiri? Maukah berbagi ruangan, terutama hati yang masih terisi kenang? Siap? Ada? Mampu? Mau? Bukan cuma kesiapan yang diadakan untuk menjawab kemampuan atas paksaan kemauan. Siap yang mantap, ada yang tak berjeda, mampu yang mengampu, dan mau yang selalu. Saatnya berjanji dengan sendirimu, sepertiku yang masih dipeluk sabar dalam debar, menikmati waktu hingga seluruh tanya terjawab satu persatu. Tidak perlu sesumbar sudah siap lahir batin, hanya butuh seseorang saja sebagai pelengkap. Bahkan di Power Ranger saja, sang penggenap baru muncul menjelang tamat. Mau versi dari awal, 3 atau 5, selalu ada satu tambahan di akhir pertunjukan. Datang sebagai bantuan menumpas raja terakhir dengan alat paling lengkap dan robot paling canggih. Gagah menghadang lelah dan keraguan, perkasa meruntuhkan tirani yang sudah mengenaskan hari-hari. Duar, musuh meledak. Begitu pula lamunanmu. Anak kecil dalam dirimu tersenyum riang. Raut wajah dewasamu masih lusuh terbayang-bayang. Ada doa baru terlahir sebelum wajah terusap tangkupan tangan. Tuhan, bolehkah aku sebentar saja jadi Ranger ke-6? Aku ingin menyelamatkan diri dari kesedihan.